Jadi sabar itu terbagi kepada tiga. Satu, sabar ketika melakukan ibadah. Tatkala seseorang melakukan ibadah mesti punya sifat sabar. Karena kalau orang beribadah tidak punya sifat sabar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, sabar menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan. Sabar. Ketiga, yang terakhir, sabar ketika mendapatkan bala musibah. Sabar. Al-Fatihah. Allah taqabbalus shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-imam Al-Habib Alawi bin Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani usuli furu'in Allah tagasham birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardah wa anna bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila anqal, sampai daripada perkataannya at-targhibu fi sabri liman mata lahu mayyit au usiba bi musibatin wa fi ta'ziyah wa tarhibu minal jaza'i wa syaqqil juyubi walatmil khududi wa nahwi dzalik. Ini adalah anjuran, at-targhibu anjuran. Fi sabr, mempunyai sifat sabar. Jadi sabar itu bagus. Bahkan dikatakan bahwasanya sifat sabar di dalam iman itu diibaratkan seperti kepala yang ada di jasad kita. Jadi mun orang tuh kada baisian sabar artinya kada beriman. Nah, ya sebagaimana manusia kada bakapala, lain manusia ngarannya kada bakal hidup. Nah, begitu juga keimanan begitu juga keimanan ujar Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah,
Wasabru minal iman, sifat sabar di dalam keimanan kita, bimanzilati ras minal jasad, seperti ibarat kepala yang ada di tubuh kita. Sebagaimana manusia apabila tidak ada kepala tidak bakal bisa hidup, maka begitu juga seseorang tidak dikatakan beriman apabila tidak ada punya sifat sabar. La imana lahu liman la sabara lahu. Tidak punya iman bagi orang yang tidak punya sifat sabar. Sabar itu pulang terbagi kepada 3 lah ya. Sabar ujar Ibn Abbas nih. Ujar Abdullah Ibn Abbas, sabar itu terbagi kepada 3. Sebagaimana diambil daripada Al-Quran lah. Sabar melakukan ibadah. Sabar kita beribadah nih dak kawa, kita beribadah kada sabar. Sembahyang subuh sarakaat haja genjen. Mun 2 tuh kebanyakan. Kada kawa anak itu. Puasa setengah hari aja genjen, mbah juhur buka aneh lagi kita buhannya aja. Kada usah gen mahdang azan maghrib kalawasan. Pada kawa beribadah kada sabar, harus baisian sifat sabar orang beribadah. Nah jadi sabar di dalam melaksanakan ibadah lah. Yang kedua, ini ada 3. Yang kedua, sabar menahan diri daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, maksiat merajalela, seorang jangan bermaksiat, ya kan? Orang seberataan jahat, nah seorang jangan jahat. Harus bisa sifat sabar tuh. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Sabar dengan itu. Bahari ibaratnya katujuh mabuk. Katujuh mabuk ibaratnya. Wah ini, nah sabar jangan mabuk. Jangan mabuk lagi. Nah, sabrun anil maharim. Sabar di dalam menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang haram. Sabar juga ngarannya. Sabar. 2. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan bala musibah. Garing ya kan? Sabar ya, garing. Ngaran manusia yang ada bisa sebagai garingan Allah Ta'ala. Ya kan? Yang kada bisi sifat garing, kada bisi kada kana musibah, kada kana bala itu Tuhan. Amun kita ni makhluk, ya kan? Bisa garing, bisa kana musibah. Ngaran kita ada yang mengatur, ya kan? Ngaran kita ini makhluk. La haula wala quwata illa billah. Garing, sabar ya kan? Bah mengaluh kada sambuh juga. Baik sabar dapat pahala. Bawa obat ke sana kamari, ya kalau kada sambuh juga berganti dokter sudah tak kaliling sebanjarmasin dokter, kadanya sebanjarmasin lagi se Indonesia kaliling dokter kada sembuh sudah basabar sudah juga syariat, ya kalau sudah juga syariat be ikhtiar nih kada sembuh juga ya sabar dapat pahala. Bah manggarunum sambuh kada berdosa iya. Nah jadi sabar juga ngarannya yang garing. Jadi sabar itu terbagi kepada 3. 1, sabar ketika melakukan ibadah. Tatkala seseorang melakukan ibadah mesti punya sifat sabar. Karena kalau orang beribadah tidak punya sifat sabar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, sabar menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan. Sabar. Ketiga, yang terakhir, sabar ketika mendapatkan bala musibah. Sabar. Nah, jadi dianjurkan kita tuh sabar ya Allah. Sabar. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sifat sabar di dalam iman itu seperti kepala yang ada di jasad kita.
kepala yang ada di jasad kita. Artinya seseorang bilanya tanpa kepala tidak bakal bisa hidup. Seperti itu juga iman, apabila tidak ada di dalamnya sifat sabar, maka la imana lahu liman la sabara lahu. Tidak beriman, tidak dikatakan orang tersebut beriman apabila di dalam hatinya tidak punya sifat sabar. Nah, sabar. Mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sabar ketika melakukan ibadah, sabar menahan diri ketika melakukan sesuatu yang haram, sabar ketika mendapatkan bala ataupun musibah. Nah, di sini at-targhibu fi sabr, anjuran jasidin mempunyai sifat sabar. Jadi anjurkan kita tuh berisian sifat sabar. Sabar. Liman mata lahu mayit, atau khususnya bagi orang yang kematian. Biasanya bila orang kematian tuh rajin kada sabar. Biasanya bilanya ada yang meninggal, nah ada yang sampai menjerit-jerit. Tapi mun kita di Indonesia nih jarang bang lanang kayak itu. Ulun anda pernah menemui pian mendengar kisah aja bang. Bilanya di Mesir tuh aja, bilanya ada yang meninggal tuh ada yang berguling-guling. Wah, kada terima tuh bang meninggal. Berguling-guling, berkuriak-kuriak sambil merabit-rabit baju. Mun kita di sini kan ya kada. Nah itu kada boleh itu. Kada boleh. Harus sabar nang itu, harus sabar. Meninggal, mbah menangis ya kakak itu marabit-rabit baju, mengerukut-ngerukut kapipi, kada tetap aja kada hidup. Tetap aja meninggal, ya kan? Nah, jadi dianjurkan punya sifat sabar liman mata lahu mayit, bagi orang yang kematian. Au usiba bi musibatin, atau orang yang ditimpa musibah, sabar ya. Ditimpa musibah nih. Bala, bencana, garing, kacurian, kamalingan, seumpamanya. Ada musibah, ya sudah ya, sabar ya. Wa fi ta'ziyah. Nah, sabar juga kita itu dianjurkan ketika bertakziah. Nah, ada juga anjuran takziah kan? Anjuran takziah. Wa fi ta'ziyah, dan anjuran di dalam takziah. Takziah itu menggiring mayit, takziah sampai ke kubur. Wa tarhibu minal jaza, dan ancaman daripada menjerit. Wa syakil juyub, merobek kantong baju. Walat mil hudud, menampar pipi. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf," dan kami beri cobaan, bisyai'in, dan kami beri cobaan kepada kalian dengan sesuatu minal khauf, takut, ditakut-takuti. Wal ju', dan takut terhadap musuh ya Allah. Walana balwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan kami beri cobaan kepada kalian dengan sesuatu minal khauf, daripada ketakutan kalau ini disarang musuh, cobaan juga. Wal ju', kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan daripada harta. Wal anfus, bahkan kematian. Wath thamarat, buah-buahan, kadang berbuah kadang kada. Wa basyyiris sabirin, maka beri kabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Jadi cobaan ya Allah. Jadi dunia ini adalah tempat kita dicoba, ya kan? Coba zaman Nabi itu kan cobaannya kan ketika perang ya Allah. Kalau ketika perang bakemah tengah perjalanan, takutan kalau pena disarang musuh, cobaan juga. Wal ju', terkadang ya Allah ketika paceklik nih, atau ketika perang Nabi Muhammad SAW bersama sahabat itu ya ada yang kelaparan, kehabisan sangu, kelapar karena di tengah perjalanan. Wa naqsim minal amwal, nah kekurangan harta, ya kekurangan harta.
Wal anfus, bahkan meninggal. Cobaan juga. Ada orang meninggal. Was samarat, beratnya bahuma, bakabun, bertanam apakah? Ya kadang berbuah, ada kadang kada. Ini cobaan juga. Wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang yang punya sifat sabar. Wabasyiris sabirin. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, maka mereka orang beriman itu apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sambungan ayatnya lah. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang beriman apabila mereka ditimpa musibah maka mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada bahwasanya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Itu artinya. Jadi bilanya kita dapat musibah itu bagus kita mengucapnya itu. Sekalipun kehilangan sandal. Nah sandalku kada ada lagi jar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah juga ngarannya. Tajak paku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau pang bilanya kematian aja inna lillahi ada. Apapun musibah yang didapatkan maka dianjurkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disebutakanlah mamin muslim tusibuhu musibah. Tidaklah seorang muslim yang mendapat musibah fayaqulu ma amarahullah, maka kemudian dia mengucap dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, selamatkan aku daripada musibah yang menimpa aku dan gantikan kepada aku yang lebih baik daripada itu. Nah, itu mun kita membaca itu tatkala kita mendapatkan musibah, apa bacaannya? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Illa, maka ujar Nabi Muhammad SAW, akhlafallahu lahu khairan minha, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya lebih baik daripada itu. Kehilangan sandal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Insyaallah kena bagus sandal itu kena bagus gantiannya. Kebakaran seumpamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Insyaallah bagus rumah itu kena digantikan oleh Allah. Nah, apapun ya kan musibah yang kita dapatkan, maka baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Supaya apa? Supaya itu musibah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Nah, bacaan dapat musibah. Orang beriman tuh seperti itu ya. Kalau orang beriman tuh apa-apa bebacaan, apa-apa dikembalikan kepada Allah. Itu orang beriman tuh. Dapat nikmat ingat lawan Tuhan, dapat musibah ingat lawan Tuhan. Muka banyakkan rajin lah. Dapat musibah ingat lawan Tuhan. Bila garing masya Allah tasbih kada sing lapasan. Bilanya dapat nikmat mana ingat lawan Tuhan, kada ingat lagi. Iya kan? Nah, kawa makan jarang ingat lawan Tuhan. Awak sehat jarang ingat lawan Tuhan. Cuma bilanya garing ingat mana lawan Tuhan. Tapi untung juga ingat pulang. Ada juga orang tuh bilanya dapat musibah kada ingat, bilanya dapat nikmat maginnya. Orang beriman tuh ketujuh ingat lawan Tuhan. Nah, bila dapat musibah ada bacaannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Bila tatkala dapat musibah, dapat bala, membaca kalimat itu maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman itu apabila mendapatkan musibah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarji' ngarannya lah. Itu tarji itu mengembalikan kepada Allah. Innalillah, bahwasanya kami milik Allah. Kendaraan hilang seumpamanya innalillah. Kendaraan rusak innalillah juga. Nyampun Allah Ta'ala berataan. Jadi dibolehkan kepada Allah innalillah. Semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ya tadi sandal hilang innalillah. Ampun Allah Ta'ala bang, diambil sidin. Dapat musibah iya kah kamalingan, ya innalillah. Kada kawai ampun Allah Ta'ala. Jangankan apa ngarannya harta, ya jangankan benda, yang ampun diri gen wa inna ilaihi raji'un juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini bacaan tatkala kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya ya Allah. Jadi kada mesti itu kalau bilanya ada orang meninggal hanya innalillah, kada. Apapun musibahnya dianjurkan kita itu tarjih mengembalikan kepada Allah dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairam minha. Apabila kita membaca itu tatkala mendapatkan musibah, akhlafallahu lahu khairam minha, digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kita dicoba berataan lah. Makanya nabi yang paling harap nabi siapa? Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu kan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi dipilih? Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena paling banyak cobaannya, paling banyak balanya. Orang tuh bilanya paling berat cobaan, paling berat balanya, itu berarti orang tuh hebat. Makanya kita aja ya kalau semakin ya sekolah itu semakin tinggi pelajarannya, jarang tuh semakin tinggi juga ujiannya. Kada sama bang ujian bobohan kuliahan lawan bobohan TK kada sama, ya. Nah, maka semakin hebat juga orang itu. Semakin hebat dua orang itu. La wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sesuatu daripada rasa takut, daripada lapar, daripada kekurangan, daripada harta, dan kematian, dan buah-buahan, kadang berbuah kadang kada. Wa basyiris sabirin, namun ketahuilah beri kabar gembira kepada orang yang mempunyai sifat sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga berfirman di dalam ayat yang lain, itu disebutkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mati lampu. Nabi Muhammad itu kada bisa lampu, kada lampu kayak belistik bang ya lah, lampu lilin, lampu kada pakai listrik lah. Tatkala Nabi Muhammad bersama Sayyidatuna Aisyah, lalu lampu mati, ya. Kemudian ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, maka hendaklah engkau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar Sayyidatuna Aisyah, wahai Nabi Muhammad, kenapa jadul mengucapkan kalimat itu? Ini mati, lampu aja yang mati. Ujar Nabi Muhammad, kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap sesuatu yang kada baik yang menimpa orang beriman itu musibah aja. Sekalipun mati lampu, innalillah juga. Nah, kita aja bila mati lampu apa? Nah, padam jalan.
Nah mati lampu jar. Ajin kita aja. Berarti pang keluar, oh meletek. Mun kita kayak itu kalau dapat musibah. Mun Nabi Muhammad ya kah lawan Sayyidatuna Aisyah, tatkala lampu mati jar Nabi Muhammad ucapakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ujar Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ini cuma hanya sekadar lampu mati. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap sesuatu yang tidak baik, tidak bagus menimpa kepada orang beriman itu musibah juga. Ucapkan innalillah. Innalillah. Kita tahunya innalillah itu bilanya orang meninggal aja, innalillah. Bilanya kada yang meninggal kada ada innalillahan lah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar itu pahalanya kada kehitungan. Orang yang sabar tuh pahalanya ganal. Kan setiap ibadah itu kan ada hitungannya ya. Kalau kita sembahyang berjamaah hitungannya berapa? 27 derajat lah. Kita yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita duduk sampai terbit matahari, sholat isyraq, ada hitungannya. Dapat pahala haji, pahala umrah, ada hitungannya masih. Kita sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya, masih ada hitungannya masih. Kita sembahyang duha, dosa walaupun sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hitungannya. Ya kah? Ada hitungannya masih. Tapi kalau orang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kada ada hitungannya. Pahala orang bersabar nih kada ada hitungannya. Cuma lah terkadang lah ada kata-kata yang ya ulun kurang setuju pang lah. Sabar tuh ada batasnya aja. Sabar tuh ada batasnya. Sebujurnya sabar tuh ada batasnya. Amunnya kada sabar ya berarti mun ada batas berarti kada sabar. Ya kah? Mun ada batasnya nuarnya kada sabar. La sobara la imana lahu liman la sobarahu. Kalau orang beriman nya kada sabar. Kalau orang itu kada beriman, orang itu kada sabar. Tapi kalau orang itu beriman, nah nya selalu bersabar. Selalu bersabar. Ya tadi para nabi, para rasul, mereka diangkat derajat nabi dan rasul nih oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sabar mereka. Sifat sabar mereka. Ya, orang beriman itu kan seperti itu. Semakin dicoba orang beriman itu semakin bagus. Nah kayak kayu gahru tuh. Kayu gahru tuh mun kita cium biasa aja ada keciuman baunya, tapi mun kita cucul pakai api. Ya, kita cucul kayu harum benar. Nah itu juga orang beriman tuh. Orang beriman tuh mun kada dicoba ada ketahuan imannya. Kayak kita sekolah ya Allah, kalau sekolah kita mau kada ada ujian, kada tahu siapa yang pintar, siapa yang kada pintar. Nah, jadi apa namanya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang bersabar itu kada ada batasnya. Ganal pahalanya, kada ada batas. Kalau ibadah-ibadah itu kan ada mikyal atau ukuran-ukurannya ada. Sembahyang berjamaah ada pahala batas hitungan pahalanya. Membaca Al-Qur'an ada juga ya kalau. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim. Aku katakan jar Nabi Muhammad tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim 3 huruf. Berarti 30 pahala. Nah, masih ada hitungannya masih. Yasin. Nah, 2 huruf berarti 20 pahala. Semakin banyak ya kalau huruf Al-Quran yang kita baca, semakin banyak pahala-pahala yang bakal kita dapatkan. Tapi kalau orang bersabar, nah hadada batasan pahala. Berapa pahala orang bersabar? Ajruhum bighairi hisab, kadada batasan. Cuma berat bang sabar nih Bian.
Sabar ketika ibadah berat ya kalau. Sabar ketika menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan berat. Sabar ketika dapat bala musibah, berat benar ini. Berat. Ya kan? Dapat musibah misalnya. Nah, menyakauba sabar, luar biasa tak? Wa innallaha la yudhi'u ajraman ahsanu amala. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa an Anas rawahul Bukhari wa Ahmad. Az-Zumar al-ayah, surat Az-Zumar lah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma tasabahu ilal jannah. Mali abdil mu'min indi jaza', tidak ada balasan kepada hambaku yang beriman yang lebih sesuai. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, ketika aku cabut nyawa orang yang cinta dunia. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, ketika aku cabut nyawa orang yang dicintai oleh Allah. Tsumah tasabahu, kemudian dia sabar illal jannah, maka dia mendapatkan pahala surga. Nah, jadi tidak ada balasan, ujar Nabi Muhammad, ajar Allah Subhanahu wa taala. Mali abdi, ini hadis qudsi berarti lah. Mali abdil mu'min indi jaza, tidak ada balasan yang sesuai kepada hambaku. Idza qabattu safiyah min ahli dunya, tatkala aku cabut nyawa seseorang, sumah tasabahu, sabarnya, sabar, ada yang meninggal, sabarnya, ilal jannah, maka pahalanya adalah surga. Nah, ya terkadang ya kalau orang bilanya ada meninggal tuh ya kada sabar bang, bahkan apa aja meninggal padahal belum lagi, padahal masih anum lagi umurnya, bah nangka ini gua ada terima, padahal apa namanya kami hendak si dini panjang umur ini kada kawai, ngaran kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala sudah. Manggurunum ya kada ada hasilnya juga. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Wa an Anas radhiyallahu an, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamut lahu thalathah lam yablughul hinis. Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinis illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum, muttafaqun alaih. Tidaklah daripada orang Islam yamutu lahu thalathah, kematian 3 ikung anak, lam yablughul hinis, 3 ikung anak tadi meninggal belum lagi melakukan dosa, belum balik lagi sudah meninggal. Illa adkhalahul jannah, maka orang tuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bifadli rahmatihi iyahum, dengan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu memandang apa ngarannya kakanak yang belum balik yang meninggal tadi ya Allah, lalu dimasukkan orang tuanya. Ijar orang bahari ya lah, bilanya kita nebesian anak meninggal belum balik meninggal sudah, apalagi imbas lahir langsung keguguran ya kan, langsung imbas lahir langsung meninggal, belum lagi sehari umurnya meninggal. Itu tabungan kita di akhirat. Itu disebutkanlah kainanya orang yang besian anak yang meninggal masih halus meninggal, bisian anak masih halus meninggal, itu anak itu kena mencari kuitannya kena di dalam surga, di akhirat dimasukkan ke dalam surga.
Ujar kakanak tadi apa nih mencari kuitan kok. Aku hendak berdapat tahun kuitan kok. Ujar Allah Ta'ala, mana kuitan ikam tuh di dalam neraka. Kada, aku hendak memasukkan sidin ke dalam surga. Aku hendak bersama kuitanku. Nah, ini Nabi Muhammad menyemangati ya Allah agar orang yang baisian anak, ya kan ada orang bertahun-tahun kada bisian anak. Sekali hamil, sekali bisian anak, sekalinya meninggal. Ini kan sedih benar. Mun banyak anak ada masalah ya kalau banyak anak ada masalah. Nya ada bertahun-tahun kawin ya kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 bahkan puluhan tahun menanti buah hati nih, menanti anak, menanti juriat keturunan. Sekali diberi keturunan mas dilahirkan sehari 2 hari meninggal, mas sedih banget. Sedih banget. Nah, ajar Nabi Muhammad mamin muslimin yamutu lahu thalatha, tidaklah daripada orang Islam yang punya anak 3 ikong meninggalnya. Ada juga sahabat ya kalau mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu kan 3, misalnya 2 bang, 2 aja Nabi Muhammad tetap jadi tabungan di akhirat. Misalnya seikong bang meninggalnya nih, mau menghadang 3 kebanyakan, seikong gin berat apalagi 3. Misalnya seikong bang, jar Nabi Muhammad seikong gin, itu kainannya akan menjadi tabungan inya kainannya di akhirat. Nah jadi jangan bersedih. Terkadang lah orang rajin lah ditakoni anak nih, berapa ekong anaknya, padahal ada yang meninggal. Yang meninggal seekong, yang hidup berdua. Anakku berdua aja. Yang meninggal tuh anak juga padahal. Yang meninggal tuh yang harat padahal. Yang meninggal tuh yang harat. Yang berdua nih belum tentu lagi. Amunnya kelakuan kada baik bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bah, sembahyang kada, puasa kada bulan Ramadan nih. Yang hidup nih yang berdua nih. Sembahyang kada, puasa kada. Ini pacang membahayakan kita. Kan anak itu kan tabungan. Entah itu tabungan sagan neraka, entah itu tabungan sagan maulah kita masuk ke dalam surga. Kalau yang meninggal ketika halus, cuma jangan dibunuh lah. Mungkin itu mau lagi halus kusambeleh aja anak pun aja. Supaya menjadi tabungan. Neta salah paham ngarannya. Maksudnya ya kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kada berumur lagi, belum balik. Ya kah? Hanya 1 tahun, hanya 2 tahun, apalagi yang sehari 2 hari. Limbas melihat ya kalau belum bari bahasanya belum kareng lagi. Melihat ya kah? Anak hanya melihat kada lawas meninggal. Ini kan sedih benar. Limbas perjuangan ya kalau mengeluarkan sekali keluar meninggal. Nah sedih benar. Itu menjadi tabungan kananya di akhirat. Illa adakhalahul jannah, masuk ke surga kena. Kuitan itu masuk ke dalam surga. Bahkan diriwayatkan itu kakanak yang meninggal sebelum balik akan mencari kedua orang tuanya, mencari karena di akhirat dicarinya. Mana kuitanku, mana abahku, mana umakku. Jar Allah Subhanahu wa taala, umma ikam, abah ikam di dalam neraka. Oh kada, aku hendak bersama kuitanku di dalam surga. Kan kakanak tuh kada berdosa. Kakanak tuh kan kada berdosa. Jadi masuk surga Ini masuk neraka tuh yang orang berdosa. Nah, itu disebutkan juga lah. Kemudian pulang warwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah, takziah itu mengiringi, ya kalau mengiringi mayit, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Kan takziah ini kan sunat lah, mengiringi mayit. Di sini ulama fikih berbeda pendapat lah, sunnah khusus bagi laki-laki ya. Sunnah khusus bagi laki-laki, tapi bebinian kada. Ada mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan boleh bebinian umpat ke kuburan, tapi dengan syarat jangan pakai wewangian, jangan pakai jorong tuh hias-hias, apalagi pakai salawar kantot. Kasihan si mayit. Matarakan mayit nih pakai salawar kantot. Nah, ini kasihan mayitnya di dalam kubur. Baik ada suumpat baik tinggal aja di rumah. Bapak pakai salawar nang kayak itu. Mun hendak umpat juga ya bujur-bujur aja tak tutup aurat, ya kan? Tak tutup auratnya, tak tutup.
Ada yang sebagian ulama mengatakan ya teh disunahkan bagi laki-laki aja, babinian kada dosa umpat. Karena kan dikhawatirkan ya teh bila babinian umpat tuh kalau pena kada babinian tuh kan kada panahanan. Kan bakuriak-kuriak ya. Itu yang di Indonesia jarang bang lah. Ibaratnya nang kayak begulung-gulung tuh nah. Amun di daerah Arab yang di Mesir tuh bilanya ada yang meninggal tuh nah begulung-gulung tuh bang nah. Begulung-gulung, amun lalakian kada apa-apa, tak amunnya babinian begulung-gulung tak singkap auratnya. Ya kalau nah berabit baju. Ini amun di Arab nah kayak itunya. Bilanya meninggal nah mengurkut kamuha, berabit baju, begulung-gulung di tengah jalan. Amunnya babinian kan kelihatan aurat, nah haram aja jadinya. Nah, kasihan mayitnya ya Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun wa Ibnu Majah. Itu disebutkanlah mamin mukmin yu'azza akhah bi musibatin ila kasahullahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidaklah orang yang beriman yang mentakziah saudaranya. Ada orang meninggal diantarakannya ke kuburan sampai mematak. Kasahullahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Itu kena mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan mahkota, dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahkota yang sangat mahal di hari kiamat. Jadi kita hendak dapat pahala mahkota yang paling mahal. Ya kah? Mahkota yang paling mahal di hari kiamat, di akhirat, maka hendaklah kita takziah. Takziah itu menggiring mayit sampai ke kubur. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala. Kalau kita di sini makna takziah tuh maelangi aja lah, maelangi. Ada kematian datangi takziah karena di sini takziah di sini sampai ke kubur. Jadi kada sekedar maelangi aja, maelangi menyembahyangi. Ya kah? Mes menyembahyangi sampai diatar uang ke dalam kubur. Nah, itu takziah ngarannya. Ganal pahalanya. Dipakaikan mahkota yang mahal nantinya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mayyitu yu'adzab fi qabrihi bimaniha alaih. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab ratapan keluarganya. Maksudnya di sini ratapan yang itu tadi yang sambil bakar rukut muha, beguling-guling di tengah jalan, merabit baju. Ini kalau yang sedih menangis itu ada masalah. Kalau pang nih, oh berarti kan ada boleh lagi beda aja orang meninggal tuh menangis, boleh aja, ya wajar ya kalau wajar aja, entah keluar baju mata, sadih, wajar aja itu. Cuma yang kada boleh itu ya bakar rukut muha menyakiti diri itu deh. Nah itu yang kada boleh. Jumlah ini kan jarang kita dapati di Indonesia di tempat kita, tapi mau di negara Arab ya, bila dia meninggal, tuh bakar rukutnya, wala taziru waziratu wizra ukhra, menambahi dosa benar ya, menambahi dosa mayit benar ya, amunnya kita bakar rukut apa-apa segala, ada yang kada terima ya Allah Taala ini kada baik lalu, Allah Taala ini kada becus selalu, kenapa jadi dimati ya kan, padahal baginya ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man darabal hudud, bukan termasuk daripada golongan kami. Maksudnya bukan termasuk daripada sesuatu yang kami kerjakan. Man darabal hudud, orang yang menampar pipinya. Wasyakkal juyub, dan orang yang merobek kantong bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menjerit sebagaimana orang-orang jahiliyah menjerit. Oh jadi orang jahiliyah itu bilanya ada yang meninggal bukan itu menjerit. Ya kah? Baku kuriak macam-macam lubang. Baku riak sampai menampar pipi, sampai merabiti baju, itu gawin orang jahiliyah itu. Nah ini kada boleh jar Nabi Muhammad. Muttafaqun alaih, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah
At-targhibu fi ada'iz zakah wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian di dalam berbuat taat ibadah kepadanya. Ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafun shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.